Sebelum dimulai, besar harapan saya untuk like dan subscribe channel Eva Bercerita. Saya doakan semoga kebahagiaan dan rizki yang melimpah selalu menyertai. Warga Bandung digemparkan oleh sebuah kasus yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang gadis muda yang selama beberapa bulan terakhir telah menculik dan melakukan kekerasan seksual terhadap pria lansia. Peristiwa ini pertama kali terungkap pada awal Maret 2024 ketika salah satu korban yang berhasil melarikan diri melapor ke polisi. Kasus yang tergolong sangat jarang ini langsung menyedot perhatian publik dan media. Pada malam itu, seorang pria lansia berusia 72 tahun bernama Wiro yang tinggal sendirian di rumah sederhana di pinggiran kota Bandung menjadi korban kelima dari serangkaian penculikan yang dilakukan oleh seorang gadis muda bernama Siti Nuraini, berusia 26 tahun. Kejadian ini baru diketahui ketika Wiro, setelah menjadi korban penculikan dan pemerkosaan, berhasil melarikan diri dari rumah Siti dan segera melapor ke pihak kepolisian. Wiro menceritakan bahwa ia disulik dengan cara yang sangat licik. Pelaku datang ke rumahnya malam itu berpura-pura membutuhkan pertolongan. Ketika Wiro membuka pintu, Siti langsung menguasai dirinya. Dalam keadaan tak berdaya, Wiro diseret masuk ke dalam rumah pelaku, dan di sana ia diperlakukan dengan cara yang sangat kejam. Setelah berhasil melarikan diri, Wiro menghubungi tetangganya, dan mereka segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi pun langsung bergerak cepat. Dengan keterangan yang diberikan oleh Wiro, penyelidikan terhadap serangkaian penculikan yang mencurigakan pun dimulai. Namun, ini bukan pertama kalinya hal serupa terjadi. Kepolisian Bandung setelah menelusuri lebih dalam, menemukan bahwa penculikan yang dilakukan oleh Siti telah berlangsung selama 3 bulan terakhir, dan ia telah berhasil menculik 5 pria lansia yang berbeda. Semua korban mengaku diserang di rumah mereka sendiri, dengan cara yang hampir sama. Semuanya adalah pria lansia yang tinggal sendirian. Sebuah pertanyaan besar muncul. Mengapa Siti memilih pria lansia sebagai korban? Apa yang mendorong seorang wanita muda melakukan tindak kekerasan seksual yang begitu brutal terhadap pria yang lebih tua darinya? Kepolisian Bandung segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka menggali informasi, melakukan wawancara dengan teman-teman terdekat pelaku, serta melakukan pengecekan terhadap rekam jejaknya. Seiring dengan berkembangnya penyelidikan, pihak kepolisian mulai menemukan pola yang mencurigakan, dan seorang sumber yang dekat dengan Siti memberikan informasi yang mengungkap sisi gelap kehidupan pelaku. Siapa sebenarnya Siti Nuraini? Dengan penampilan yang tampaknya biasa-biasa saja, seorang gadis muda berusia 26 tahun dari Bandung, Siti tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Teman-temannya mengenalnya sebagai pribadi yang pendiam, bahkan cenderung tertutup. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana di Bandung Barat. Tidak ada yang mencurigakan dari penampilannya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia menyimpan sebuah kelainan besar yang kelak akan menghancurkan hidupnya dan kehidupan orang lain. Namun, meskipun tampak seperti gadis biasa, di balik sikap pendiamnya, Siti menyimpan sebuah rahasia gelap. Berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi dan hasil wawancara dengan psikolog yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, terungkap bahwa Siti telah lama mengalami gangguan kelainan seksual yang sangat spesifik dan parah. Sebuah ketertarikan yang sangat kuat terhadap pria lansia. Gangguan ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, di mana Siti merasa terobsesi dengan dominasi dan kontrol atas pria yang lebih tua. Motifnya sangat mengejutkan. Siti merasa terangsang dengan kekuasaan yang ia miliki atas pria lansia yang lemah. Ia memilih korban yang lebih tua karena merasa bisa mengendalikan mereka tanpa perlawanan berarti. Sejak remaja, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang tidak wajar terhadap pria yang lebih tua. Meskipun saat itu ia tidak mengerti mengapa. Penyelidikan menunjukkan bahwa Siti mulai menunjukkan tanda-tanda kelainan seksual tersebut
setelah mengalami isolasi sosial di masa muda. Ia merasa tidak ada pria seusianya yang bisa mengerti dan memenuhi kebutuhannya, sehingga ketertarikannya beralih ke pria lansia. Tindakan kekerasan yang dilakukannya bukan hanya untuk memuaskan dorongan seksualnya, tetapi juga untuk merasakan perasaan dominasi dan kontrol total atas korban-korbannya. Siti mulai melancarkan aksinya pada awal tahun 2024, memilih pria lansia yang tinggal sendiri sebagai targetnya. Dengan alasan yang sangat sederhana dan sering digunakan untuk menipu, seperti meminta bantuan atau memberikan janji palsu untuk melakukan pekerjaan rumah. Siti mendekati rumah korban dan memanfaatkan kelalaian mereka. Saat pintu rumah terbuka, ia dengan cepat menguasai mereka. Dengan menggunakan kekuatan fisiknya yang lebih muda, Siti bisa dengan mudah melumpuhkan korban-korbannya, bahkan jika mereka berusaha melawan. Motif di balik penculikan ini jelas. Siti merasa terpuaskan dengan perasaan dominasi terhadap pria yang lebih tua. Bahkan setelah melakukan kekerasan, Siti merasa seperti mendapatkan kontrol penuh atas mereka. Sesuatu yang tidak bisa ia rasakan dalam hubungan normal. Bukan hanya itu, Siti juga tidak menunjukkan rasa takut atau rasa bersalah setelah melakukan tindakannya. Ia melanjutkan aksinya tanpa memedulikan dampak psikologis yang dialami para korban. Semua ini baru terungkap setelah Wiro melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi pun mulai mencari tahu lebih dalam mengenai kehidupan pribadi Siti. Dalam pencarian mereka menemukan bahwa Siti memiliki kebiasaan mengunjungi berbagai tempat pertemuan sosial untuk lansia, berpura-pura sebagai relawan yang membantu orang tua, yang sebetulnya adalah bagian dari rencananya untuk memantau dan memilih targetnya. Kejadian ini tentu saja membuat masyarakat terkejut. Kasus ini tidak hanya menyentuh masalah kekerasan seksual yang sudah sangat serius, tetapi juga mengungkapkan sisi kelam dari gangguan psikologis yang jarang dibicarakan. Dengan latar belakang yang terungkap ini, kini pertanyaan terbesar adalah, apa yang harus dilakukan untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan? Dan bagaimana masyarakat bisa lebih waspada terhadap individu-individu yang menunjukkan perilaku aneh atau manipulatif? Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Eva Bercerita, karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Atta Halilintar. Kamu hanya sedang membantu mahasiswa yang mencari tambahan uang untuk biaya kuliahnya. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Siti Nuraini telah menjalankan aksinya secara sistematis dan hati-hati. Selama lebih dari 3 bulan, ia berhasil menculik 5 pria lansia menggunakan metode yang hampir tidak terdeteksi. Dari awal, ia telah mempersiapkan setiap langkah dengan cermat. Tidak ada yang mencurigakan dalam kehadirannya di lingkungan sekitar korban. Bahkan beberapa tetangga menyebut Siti sebagai gadis yang baik, yang sering membantu orang tuanya dengan pekerjaan rumah. Namun, setelah laporan dari Wiro yang berhasil melarikan diri dari penyekapan, pihak kepolisian segera menanggapi dengan serius. Kasus yang awalnya dianggap sebagai insiden aneh ini mulai menunjukkan pola yang mencurigakan. Berdasarkan pengakuan Wiro dan keterangan lainnya, polisi mulai menggali lebih dalam, mengecek setiap korban yang sebelumnya disulik, dan menyusun kronologi kejadian. Dalam pencarian yang lebih mendalam, polisi akhirnya menemukan jejak yang mengarah pada Siti. Melalui data rumah sakit yang tercatat, polisi menemukan bahwa beberapa korban sebelumnya dirawat karena luka fisik akibat kekerasan. Salah satu korban bahkan pernah dirawat di rumah sakit setelah menderita luka dalam yang disebabkan oleh pemerkosaan. Data ini menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas antara para korban, dan polisi mulai menyusun potongan-potongan bukti yang saling terkait. Pihak kepolisian Bandung kemudian mengintensifkan pencarian terhadap Siti. Pada 12 April 2024, tim khusus kepolisian akhirnya melacaknya di rumah orang tuanya di Bandung Barat. Polisi melakukan penggeledahan rumah dan menemukan berbagai bukti yang menguatkan keterlibatannya dalam kejahatan ini.
polisi menemukan rekaman video dan foto yang menunjukkan Siti bersama beberapa korban di tempat-tempat yang tidak biasa, serta sejumlah barang milik korban yang hilang. Siti, yang saat itu sedang berada di rumah, ditangkap tanpa perlawanan. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan atau perlawanan saat polisi menggeledah dan membawanya ke kantor polisi. Saat interogasi, Siti awalnya bungkam, namun setelah diberi penjelasan bahwa bukti yang ada cukup kuat, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Dalam pengakuannya, Siti menjelaskan secara rinci bagaimana ia memilih targetnya dan melakukan tindakannya. "Saya merasa mereka lebih mudah dikendalikan," ujar Siti dengan suara pelan saat dimintai keterangan oleh penyidik. "Saya merasa lebih berkuasa saat berhadapan dengan pria yang lebih tua. Mereka lebih lemah." Pernyataan ini mengejutkan pihak kepolisian. Siti menjelaskan bahwa ia merasa terangsang dengan kekuasaan yang ia miliki atas pria lansia yang rentan. Menurutnya, perasaan itu memberi kepuasan yang sangat besar dan ia merasa berhak atas mereka. Ia juga mengakui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya adalah bagian dari pengendalian dan dominasi yang ia cari dalam hubungan seksual yang tidak biasa. Dengan pengakuan tersebut, polisi semakin yakin bahwa Siti memang telah melakukan tindakan kriminal yang sangat brutal. Dari sinilah kasus ini mulai berkembang menjadi lebih kompleks. Tidak hanya tentang penculikan dan kekerasan seksual, tetapi juga tentang gangguan psikologis yang dialami oleh pelaku, yang membuka wawasan baru dalam penyelidikan. Kasus ini memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Bandung, terutama bagi keluarga-keluarga lansia yang merasa rentan terhadap ancaman semacam ini. Setelah penangkapan Siti, banyak warga yang mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai keselamatan orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua. Beberapa bahkan mulai memperketat pengawasan terhadap lansia di sekitar mereka, dengan lebih banyak menjaga pintu rumah dan berhati-hati terhadap orang asing yang datang berkunjung. Menurut seorang pengamat sosial, Dr. Fadilah Rizky, tindakan Siti mencerminkan fenomena yang jarang diperhatikan dalam masyarakat, yaitu gangguan seksual yang melibatkan dominasi dan kontrol. Kasus ini membuka mata kita tentang bagaimana seseorang bisa terjerumus dalam kelainan seksual yang sangat tidak biasa. Dan ini juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan pendidikan mengenai gangguan psikologis sejak dini, ujar dokter. Fadilah. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Siti memang memiliki riwayat isolasi sosial yang cukup kuat, terutama setelah ia kehilangan kedua orang tuanya pada usia muda. Meski tidak ada bukti langsung yang mengaitkan pengalaman traumatisnya dengan tindakannya, hal ini memberi petunjuk mengenai bagaimana faktor psikologis bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Siti, yang kini menghadapi tuntutan hukum berat, akan menjalani persidangan yang diharapkan menjadi sorotan nasional. Jaksa penuntut umum telah menyiapkan dakwaan yang mencakup beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, termasuk penculikan, pemerkosaan, dan penganiayaan terhadap lansia. Jika terbukti bersalah, Siti dapat dijatuhi hukuman penjara yang sangat lama. Namun, meski proses hukum berjalan, dampak psikologis terhadap para korban tidak bisa dipulihkan dengan mudah. Sejumlah korban yang berhasil bertahan hidup mengungkapkan trauma mendalam yang mereka alami, baik secara fisik maupun mental. Para ahli psikologi mengatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan jangka panjang untuk mengatasi efek traumatis dari peristiwa tersebut. Siti juga akan menjalani pemeriksaan psikologis lebih lanjut untuk menilai kondisi mentalnya. Apakah ia memiliki gangguan psikologis yang mempengaruhi tindakannya, atau apakah ia sepenuhnya bertanggung jawab atas kejahatannya? Proses ini akan menjadi kunci dalam menentukan seberapa lama ia akan menjalani hukuman, dan apakah ada kemungkinan untuk rehabilitasi di masa depan. Bagi keluarga-keluarga lansia yang kini lebih waspada, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya memperhatikan keselamatan orang tua mereka. Polisi juga mengimbau masyarakat
untuk segera melaporkan kejadian mencurigakan, terutama jika ada tanda-tanda kekerasan terhadap lansia, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dengan penangkapan Siti, polisi berharap bisa mencegah lebih banyak korban jatuh ke tangan pelaku yang sudah mengincar mereka sejak lama. Namun, kasus ini juga membuka perbincangan yang lebih besar tentang gangguan seksual yang kerap tersembunyi dalam masyarakat, dan bagaimana kita bisa lebih peka terhadap perilaku yang mencurigakan. Kasus ini bukan hanya sekadar cerita tentang kekejaman seorang gadis terhadap pria lansia, tetapi juga cerminan kompleksitas gangguan psikologis yang bisa mempengaruhi perilaku manusia. Proses hukum yang masih berlangsung diharapkan bisa memberikan keadilan bagi korban, sekaligus membuka diskusi lebih lanjut mengenai pentingnya pemahaman tentang gangguan seksual dan psikologis dalam masyarakat. Namun, yang lebih penting lagi adalah kesadaran bahwa kekerasan seksual terhadap siapapun, dalam bentuk apapun, adalah pelanggaran serius yang harus dihentikan dengan tegas. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.